Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para menteri, sekretaris jenderal Kementerian Luar Negeri, para rektor universitas, ketua DPRD Sumatera Barat, ketua Diaspora Minang Network Global Pak Fasli Jalal, alim ulama dan tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Beberapa hari yang lalu saya mendapat undangan dari Diaspora Minang Network Global untuk mengisi acara mufakat ranah dan rantau membangun nagari, menguatkan jati diri. Begitu saya lihat judul ini, kok kayaknya judulnya pas banget gitu. Cocok banget dengan apa yang sedang saya kerjakan. Kebetulan saya sedang menggarap program namanya Surau Maimbau. Surau Maimbau itu urusannya itu tadi, urusan jati diri, urusan membangun nagari, urusan kolaborasi antara ranah dan rantau. Jadi judulnya kok bisa pas begini gitu. Padahal program ini baru siap sekarang untuk launching. Program ini sudah dirintis dari 2007 Pak Fasli. Jadi pengamatan dan segala macamnya itu dari 2007 di Jeddah ya, yang diterapkan dan diamati, diterapkan kemudian dirumuskan di sekolah yang saya bina, Indonesian Islamic International School di Jeddah. Kemudian udah kita uji coba, sekarang kita bawa ke Indonesia untuk diterapkan di ranah Minang gitu. Jadi program ini udah hampir 20 tahun dipersiapkan dan dalam perjalanannya tuh nggak ketemu jalannya kayak apa gitunya. Nah tiba-tiba sekarang siap itu program gitu. Program itu siap dengan timnya, dengan segalanya. Tiba-tiba ada undangan dari Pak Fasli. Jadi kayak pas begitu. Nah program ini namanya Surau Maimbau, kolaborasi ranah dan rantau. Jadi persis banget. Mungkin bisa dilihatkan itunya. Saya nggak baca satu-satu karena waktunya 7 menit ya, berarti 5 menit lagi barangkali. Kesimpulannya aja bahwa program Surau Maimbau ini yaitu suatu program yang direncanakan adalah kolaborasi antara ranah dan rantau. Programnya seperti apa? Programnya ada 2, yaitu Al-Quran dan Bahasa Arab. Bahasa Arab itu program untuk anak-anak mulai dari usia dini sampai SMP. Nama programnya Samba. Kebetulan ini di ranah Minang ya, Samba cocok banget gitu ya, Sambalado. Tapi Samba di sini Pak Fasli bukan Sambalado. Urusannya bukan makanan. Samba itu singkatan dari setiap anak muslim bisa bahasa Arab. Itu udah 20 tahun yang lalu saya berpikir bahwa ranah Minang ini adalah gudang intelektual gitu ya. Dubes-dubesnya banyak, diplomatnya banyak, bisnismennya banyak, semua intelektualnya di semua bidang itu banyak sekali gitu. Terus ranah Minang juga memakai metode slogan adat besandi sara, sara besandi kitabullah. Nah, intelektualnya ini dengan slogan itu, tapi mereka bisa baca Quran, tapi nggak bisa bahasa Arab dan tidak bisa memahami Al-Quran gitu. Jadi bagaimana supaya calon-calon intelektual ke depan ini punya bekal bahasa Arab yang cukup, baik untuk digunakan untuk bidang keilmuan, diplomasi, bisnis, bekerja dan lain sebagainya. Kemudian saya mencari jalan bagaimana saya juga mendapatkan kesulitan bahasa Arab itu. Kemudian saya mengamati, akhirnya ketemulah suatu metode yang saya kasih nama Samba. Dengan metode ini, anak-anak mulai dari usia PAUD
3, 4, 5 tahun itu sudah bisa berbicara bahasa Arab dengan lancar. Dan mereka yang sudah bisa membaca juga bisa membaca bahasa Arab gundul dengan lancar juga. Dan alhamdulillah itu saya terapkan di Al-Madrasah Al-Indonesia Al-Islamiyah Al-Alamiyah di Jeddah, dan alhamdulillah memberikan hasil yang memuaskan. Dan sekarang saya ingin menjalankan itu di Sumatera Barat. Dan itu memang katakanlah itu mimpi lama ya, yang pas timingnya ketemunya sekarang. Nah ini saya udah punya tim Pak Fasli ya untuk menjalankan ini. Kita ingin menerapkan ini di surau-surau di kampung-kampung kita. Jadi kami ingin kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memberikan legislasi untuk pelaksanaan program dan juga barangkali dukungan materi. Setiap nagari, setiap surau harus bangkit sekarang. Jadi nanti dananya itu kolaborasi dari pemerintah daerah dan orang kampung situ yang merantau. Nah di desa, masyarakat desa hanya menerima manfaat Pak Fasli. Jadi tidak mustahil kalau nanti ini programnya serius, maka akan muncul intelektual muslim di abad 21 ini yang bisa berkomunikasi dengan lancar dalam bahasa Arab, kemudian juga bisa mengambil pedoman dari Al-Quran. Kalau ini jalan di nagari, di kampung-kampung, jangan-jangan nanti kota-kota bisa kalah Pak Fasli. Jadi kita ingin sekali membangun desa kita, karena saya melihat setiap pulang ke kampung itu anak-anak jam 9, jam 10 pagi malah dangdutan di rumah gadang. Itu udah saya pikirkan dari lama gitu ya. Alhamdulillah ketemu jalannya. Program satunya lagi yaitu kalau dalam bahasa Arabnya al-qada 'alal jahli fi fahmil Quran. Ya, menghapus ketidaktahuan tentang isi Al-Quran. Ya. Kenapa kaum muslimin ini cuma 20% yang orang Arab yang mengerti bahasa Arab. 80% kaum muslimin di dunia ini bukan orang Arab, nggak mengerti bahasa Arab, berarti tidak mengerti Al-Quran. Demikian juga dengan di Indonesia, di negara yang mayoritas masyarakatnya muslim, bisa membaca Al-Quran dengan baik, kadang-kadang bisa hafal, banyak juga yang sudah hafal tapi tidak memahami maknanya. Nah kolerasinya dengan kondisi kita sekarang, saya melihat bahwa negeri ini sedang keruh gitu ya, ibarat kolam ya, airnya di atasnya jernih tapi di bawahnya tuh kayak ada lumpur, kemudian diobok-obok nih sama era digital sehingga kelihatan keruh gitu. Kemudian kebijakan-kebijakan yang diambil tidak bisa menjernihkan air keruh itu. Kenapa? Menurut pandangan saya, karena para pengambil kebijakan itu tidak mengerti Al-Quran. Jadi mereka ada apa yang akan mereka pedomani, ini halal atau haram, ini baik atau buruk. Kita tahu baik dan buruknya itu dari Al-Quran. Kalau tidak mengerti Al-Quran, bagaimana menjadikan air keruh tadi itu bisa menjadi jernih? Karena itulah dua program ini saya seperti bermimpi bahwa ini adalah program kebangkitan peradaban Islam di Sumatera Barat, ingin menjadi kenyataan untuk menyambut Indonesia emas nanti, bahwa semua anak-anak muslim, semua anak-anak Minang di Sumatera Barat itu bisa berbahasa Arab dengan lancar dan juga bisa membacanya dengan lancar, kemudian mereka memahami Al-Quran dengan baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang mau tahu programnya bisa nanti bisa di-share ya Pak Fasli ya di grup Minang Diaspora. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.